Halo, namaku Vin. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai hypnocounseling yang akan dibantu dengan rekan-rekan saya, Ura dan Jessie. Selamat menyaksikan. Hai, aku Ura, dan ini rekanku, Jessie. Halo semuanya, kenalin aku Jessie, salam kenal ya. Jadi, hypnocounseling adalah pendekatan konseling yang menggabungkan teknik hipnosis dengan prinsip-prinsip konseling psikologis untuk membantu konseli mengakses alam bawah sadar guna menemukan akar permasalahan emosional atau psikologis. Dalam konteks psikoanalisis, hypnocounseling dapat menjadi alat yang efektif karena membantu mempercepat proses eksplorasi ketidaksadaran sampai inti dari pendekatan psikoanalitik. Dengan membawa konseli ke dalam kondisi relaksasi yang dalam atau trance, hypnocounseling memungkinkan munculnya ingatan, konflik masa lalu, atau pola bawah sadar yang seringkali sulit diakses dalam kondisi sadar biasa. Hal ini menjadikan hypnocounseling sebagai sarana yang berpotensi kuat dalam menggali dinamika konflik diri seseorang yang tersembunyi. Setelah ini, aku dan teman-temanku akan menjelaskan mengenai langkah-langkah hypnocounseling. Silakan disimak. Berikut adalah langkah-langkah dari hypnocounseling. Yang pertama ada pra-induction. Pra-induction merupakan fase pertama di mana konselor melakukan konseling untuk mengetahui defense mekanisme konseli. Tahapan ini merupakan fase persiapan sebelum proses hipnosis dimulai. Konselor membangun rapor dengan konseli, memberikan edukasi tentang hypnocounseling, mengklarifikasi miskonsepsi tentang hipnosis dan memperoleh informan konteks. Konselor juga mengidentifikasi permasalahan awal konseli dan menetapkan tujuan terapeutik yang ingin dicapai. Komunikasi yang efektif pada tahapan ini sangat krusial untuk meminimalisir kecemasan dan meningkatkan kepercayaan konseli terhadap proses yang akan dijalani. Oke Gepal, Ibu paham dengan ketakutan kamu dalam menaiki pesawat ya. Nah sekarang Ibu ingin tanya nih, gimana kalau misalnya ada situasi kamu diajak teman-teman untuk pergi ke luar pulau, seperti ke Bali misalnya, dan naik pesawat? Kayaknya nggak perlu deh Bu bahas pasal lagi menurut saya, karena ya banyak alternatif lain juga kan untuk pergi ke Bali. Nggak harus naik pesawat sih menurut saya, ada bis, ada apa kayak yang bisa untuk nyampein ke Bali walaupun nggak pakai pesawat. Nggak mau Bu kalau tuh harus naik pesawat. Oke, Ibu paham dengan perasaanmu sekarang saat ini. Coba bisa lebih tenang lagi, dan kamu bisa menarik nafasmu. Dan kamu bayangkan situasimu sekarang itu hanya ada di ruangan ini, tidak seperti yang ada di pesawat. Tapi perasaan saya masih tetap sama seperti yang di dalam pesawat Bu, karena tadi sempat Ibu bahas tentang mengenai pesawat atau apa, sampai sekarang saya masih takut dan saya masih kepikiran sama apa yang udah pernah kerjain saya. Jadi saya belum bisa setenang itu untuk mikirin kalau saya cuma ada di tempat ini. Perasaan gugup saya sampai sekarang masih ada Bu. Oke, Ibu paham dengan perasaan takutmu. Sekarang coba kamu untuk mencoba lebih dalam lagi dalam kamu merelaksasikan perasaanmu. Seperti menarik nafas, tahan, kemudian buang. Rasakan bahwa situasi yang ada di ruangan ini itu bukan seperti yang ada di dalam pesawat. Apakah itu menjadi lebih baik? Mungkin ya sih Bu, sedikit. Langkah kedua adalah asesmen. Pada tahap ini, fokus utama adalah menilai tingkat sugestibilitas konseli untuk menentukan apakah konseli dapat dihipnotis atau tidak. Konselor melakukan uji tingkat kemampuan dengan menggunakan berbagai teknik seperti balon udara, tangan besi, jari melar untuk mengukur kemampuan konseli dalam merespon sugesti. Oke Gepal, karena kita sudah mengetahui ya keluhan kamu di awal bagaimana, sekarang Ibu ingin mencoba teknik hypnocounseling, di mana kamu nanti sebelum masuk ke hypnocounseling, Ibu juga perlu ada tes dulu terhadap kamu, apakah kamu bisa mengikuti terapi ini atau tidak. Karena kalau misalnya kamu tidak bisa mengikuti terapi ini, berarti nanti kita akan alihkan dengan terapi lain. Tapi kalau kamu melalui tes ini kamu bisa, itu berarti kamu bisa melanjutkan sesi ini. Oke, mungkin sekarang kamu bisa duduk dengan tegak dulu. Duduk dengan rileks. Oke, rasakan dirimu ringan ya, tubuhmu ringan. Kemudian coba pejamkan mata, mungkin bisa.
Kemudian angkat tanganmu sebelah kanan, sejajar dengan bahu. Oke. Kemudian fokuskan perhatian kamu ke dalam tanganmu. Rasakan tanganmu sendiri, kemudian kamu juga merasakan tanganmu semakin keras, semakin kuat, semakin berat. Kemudian hembuskan nafasmu juga. Rilekskan badanmu lagi. Rasakan semakin lama tanganmu semakin berat, semakin keras seperti besi. Ketika kamu mencoba untuk mengangkatnya, tangan kamu akan terasa lebih berat. Rasakan kembali tanganmu. Rasakan kembali bagaimana beratnya tanganmu. Coba sekarang angkat tanganmu. Angkat lebih kuat lagi. Oke, Ketan, bagaimana perasaanmu ketika ibu memberikan instruksi untuk mengangkat tanganmu? Tadi perasaannya sedikit agak susah sih Bu, dan Oke. mungkin memang benar-benar kerasa agak berat dan capek sih Bu sebenarnya. Oh, berarti Iya, pegel ya pegel. rasanya. Untuk sendi-sendinya gimana? Bisa ditekuk nggak kamu rasanya? Tadi perasaannya udah kayak bukan saya lagi sih Bu, Kayak bukan tanganmu lagi. bagian dari tubuh saya aja sih. Oke, dengan hasil asesmenmu ini, Ibu bisa simpulkan kalau kamu bisa untuk mengikuti sesi terapi hipnokonseling ini lebih lanjut lagi. Jadi nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya ya. Oke gitu Ketan. Oke. Langkah ketiga, induction. Induction merupakan proses membimbing konseli memasuki kondisi trance hipnotis. Konselor menggunakan teknik seperti speed induction, pendulum, atau progressive relaxation. Konselor menggunakan modulasi suara yang tepat dan instruksi yang jelas untuk memfasilitasi konseli mencapai kondisi relaksasi mendalam dan peningkatan fokus internal. Tujuan tahap ini adalah membantu klien mencapai altered state of consciousness, di mana pikiran bawah sadar lebih responsif. Langkah keempat, deepening. Setelah induksi berhasil dilakukan, tahap pendalaman diterapkan untuk membawa konseli ke kondisi trance yang lebih dalam. Metode yang diimplementasikan antara lain teknik penghitungan mundur, visualisasi penurunan level, atau fractionation. Semakin dalam kondisi trance, semakin meningkat reseptivitas konseli terhadap intervensi terapeutik. Konselor secara berkelanjutan mengobservasi respon konseli dan melakukan penyesuaian strategi untuk mengoptimalkan kedalaman trance. Selanjutnya itu ada teknik yang dinamakan anchoring. Anchoring ini apa? Anchoring ini merupakan teknik untuk membentuk asosiasi antara stimulus spesifik dengan kondisi psikologis yang diinginkan. Lalu pada tahap ini, konselor memfasilitasi konseli mengakses sumber daya internal positifnya, kemudian mengasosiasikannya dengan pemicu tertentu. Contohnya itu seperti sentuhan, kata, atau gerakan yang spesifik. Anchor ini dapat diaktifasi dalam situasi yang memerlukan akses terhadap sumber daya tersebut. Baik, karena hasil asesmen kamu bisa dihipnotis, kita akan melakukan sesi hipnotis kamu. Kita akan pakai speed induction, jadi nanti saya akan izin juga sama kamu menyentuh bagian tubuh, di bagian bahu. Apakah nyaman? Baik, sekarang silakan menghadap ke depan lurus. Saya akan dari samping karena takutnya kamu jatuh. Ini ya Bu. Ya, jatuh. Ini ke sini, Bu. Jangan. Nanti kalau jatuh ke sana saya nggak bisa ngangkat. Oh iya. Iya, baik. Sekarang tarik nafas dulu, direlakskan dulu, tarik nafas lagi. Di sini fokus sama suara saya aja. Balikin tangannya. Oke. Nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke. Sekarang tekan-tekan saya. Lebih keras. Lebih keras. Tarik nafas. Tarik nafas. Lihat saya. 5, 4, 3, 2, 1. Bayangkan kamu berada di sebuah lift lantai 10 dan setiap menuruni satu lantai kamu akan
merasa bahwa kamu berada jauh di bawah. 10, semakin dalam. 9, semakin dalam. 8, lebih dalam. 7, kamu akan merasakan nafas-nafasmu lebih rileks. 6, lebih dalam. 5, semakin dalam. 4, lebih dalam lagi. 3, 2, dan 1. Kamu merasa bahwa kamu sangat rileks tanpa adanya beban. Nanti ketika kamu mendengarkan suara jentikan tangan saya, kamu akan kembali ke dalam posisi seperti ini. Ketika kamu mendengarkan suara jentikan saya, kamu akan kembali pada posisi seperti ini, merasakan tubuhmu rileks. Baik, setelah ini kamu akan bangun dengan segar, sehat, dan lebih sehat dari biasanya. Saya akan hitung naik dari 3, 2, semakin segar. 1, kamu terasa sangat segar. Sehat ya? Sehat? Baik. Pusing nggak? Enggak. Oh, baik. Kalau nggak pusing berarti aman. Berarti sesi induction, terus tadi ada deepening dan anchoring saya sudah lakukan. Ya, Bu. Baik, terima kasih ya. Nanti kita akan lanjut di sesi setelah. Langkah keenam adalah suggestion. Tahap ini merupakan komponen inti dari proses terapeutik di mana konselor menyampaikan sugesti terapeutik yang didesain untuk mencapai tujuan konseling. Sugesti disampaikan dengan menggunakan bahasa yang presisi dengan mempertimbangkan struktur linguistik yang efektif dan disesuaikan dengan karakteristik konseli. Konselor mengimplementasikan formulasi verbal yang positif dan berorientasi pada solusi dengan memperhatikan aspek kedalaman, repetisi, dan intensitas sugesti. 3 hukum dasar sugesti. Yang pertama, gunakan kalimat yang positif. Yang kedua, kehendak bebas atau free will. Yang ketiga, tenses tunggal present bukan future. Baiklah, untuk selanjutnya adalah tahap anchoring ataupun pengulangan. Tahap anchoring kedua dilaksanakan untuk memperkuat asosiasi yang telah dibentuk sebelumnya. Konselor memfasilitasi konseli untuk mengintegrasikan perubahan terapeutik dan sugesti dengan mengaktifasi kembali anchor yang telah dibentuk. Proses pengulangan ini berfungsi untuk mengkonsolidasikan perubahan pada level pikiran bawah sadar dan meningkatkan efektivitas anchor untuk penggunaan di masa mendatang. Di sini saya akan menjelaskan tentang termination. Termination merupakan prosedur untuk mengembalikan konseli dari kondisi trans ke kesadaran normal. Secara bertahap dan aman, konselor memberikan sugesti untuk peningkatan kewaspadaan, vitalitas, dan orientasi penuh terhadap realitas. Teknik perhitungan progresif dengan sugesti, energisasi pada setiap hitungan umum digunakan. Penting untuk memastikan konseli kembali ke kondisi kesadaran normal dengan optimal sebelum sesi diakhiri. Langkah yang ke-9 yaitu breaking stage. Tahap ini berfungsi untuk memastikan disosiasi hipnotik telah sepenuhnya terputus. Konselor melakukan verifikasi dengan mengobservasi indikator fisiologis dan kognitif konseli, serta mengkonfirmasi orientasi konseli terhadap waktu, tempat, dan situasi. Jika diperlukan, konselor dapat menerapkan teknik tambahan untuk memastikan konseli telah sepenuhnya kembali ke kesadaran normal. Nah, untuk memastikan konseli benar-benar sudah keluar dari kondisi hipnosis, konselor bisa mengajak bicara dengan nada normal, menanyakan bagaimana perasaan konseli, meminta konseli untuk melakukan gerakan sederhana seperti menggerakkan jari atau menggerakkan kaki. Yang terakhir, konselor bisa memastikan mereka berorientasi penuh atau tahu di mana
mereka berada, jam berapa, dan lain sebagainya. Untuk yang terakhir, teknik ini ditutup dengan teknik yang bernama post-hypnotic suggestion. Sebelum mengakhiri sesi, konselor memberikan sugesti pasca hipnotik yang akan teraktivasi. Setelah sesi berakhir, sugesti ini dirancang untuk mempertahankan dan memperkuat efek terapeutik, memfasilitasi generalisasi, perubahan positif ke berbagai konteks kehidupan konseli, dan mendukung proses terapeutik berkelanjutan. Sugesti pasca hipnotik dapat mencakup instruksi untuk self-hipnosis, aktivasi otomatis anchor dalam situasi yang spesifik, atau penguatan berkelanjutan terhadap perubahan yang telah dicapai. Selamat sore karena di sesi sebelumnya kita udah pasang anchoring, jadi itu mempermudah kita juga untuk melakukan sesi setelah saat ini. Maaf ya, agak ada konstruksi di belakang. Iya Bu, bisa kan? Iya, di sebelah sana. Ya, betul. Saya minta kamu relax dulu ya. Tahan. Buat nyaman dulu. Oke. Nanti ibu izin lagi ya megang bagian tubuh kamu ya. Nah, ibu abang kalian serius deh. Nggak bohong. Kalau bisa sih jatuhnya di sini biar bisa saya duduk. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas lagi. Di dalam 5, 4, 3, 2, 1. Setiap nafas membawa rasa nyaman yang menyebar dari ujung kepala hingga ujung kaki kamu. Setiap tarikan nafas juga kamu akan merasa tubuhmu sangat rileks. Kamu hadir di ruangan aman, ruangan tenang, tempat di mana hanya ada kenyamanan dan ketenangan. Bayangkan dirimu berada di tepi pantai. Angin lembut menyapa kulitmu, suara ombak menenangkan, dan langit yang cerah. Di bawah kakimu ada pasir pantai yang sangat hangat, halus dan bersahabat. Kamu mengamati pasir itu seperti bertemu teman baru, tenang, lembut, dan penuh rasa ingin tahu. Bayangkan telapak tanganmu perlahan menyentuh pasir. Rasanya lembut, seperti menyentuh butiran kenangan hangat dari alam. Bayangkan kakimu menyentuh pasir. Pasir itu menopangmu, mengalir di sela-sela jarimu, seolah menyambutmu, mengundangmu untuk bermain. Setiap butiran pasir membawa rasa damai. Tubuhmu mengenali teksturnya, seperti memori lama yang baru ditemukan. Kamu dan pasir membentuk hubungan baru yang nyaman, penuh penerimaan. Kini, kamu memiliki pilihan baru, merasakan, mengeksplorasi, dan menikmatinya. Setiap kali kamu membayangkan pasir pantai, tubuhmu merespon dengan tenang, dan pikiranmu menerima dengan terbuka. Setiap kali kamu membayangkan pasir, tubuhmu merespon dengan tenang, dan pikiranmu menerima dengan terbuka. Setiap hari kamu makin akrab dengan alam dan dunia sekitarmu. Ketika kamu terbangun nanti, suara jentikan jari saya tidak akan membuat kamu tertidur seperti ini. Jentikan jari saya tidak akan membuat kamu tertidur seperti ini. Dalam hitungan ketiga, kamu akan merasa segar, ringan, dan membuka terhadap pengalaman baru mengenai pasir. 1, kamu terbangun dengan segar. 2, lebih segar.
dokter? Oke, nggak pusing ya? Tapi happy nggak bawaannya? Happy aja sih, Bu. Happy. Lebih seneng ya? Ya, Mau mengeksplor alam nggak kira-kira?